Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Rizal Alfaris. Saya dari jurusan Reka Medis tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem kesehatan nasional. Dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam dasawarsa terakhir masih menghadapi masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Untuk itu diperlukan pemantapan dan percepatan melalui sistem kesehatan nasional sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang disertai berbagai terobosan penting seperti pembangunan desa siaga, jaminan kesehatan masyarakat, serta program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Sistem kesehatan nasional itu berasal dari yang pertama, apa sih sistem itu? Sistem itu adalah kesatuan dari berbagai bagian atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, lalu apa itu kesehatan? Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang kemungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan itu terbagi menjadi dua, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Lalu kesehatan jasmani, apa itu kesehatan jasmani? Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya. Lalu sedangkan kesehatan rohani yaitu sehat secara pikiran dan mendapatkan keharmonisan dalam hidup. Ayo sekarang kita masuk ke pemaparan materi tentang SKN. Apa itu SKN? Sistem Kesehatan Nasional adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Lalu pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan satu, peri kemanusiaan, kedua, pemberdayaan dan kemandirian, yang ketiga, adil dan merata, serta yang keempat, pengutamaan dan manfaat. Tujuan SKN sendiri adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil dan berdaya guna sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Adapun landasan dari SKN yaitu meliputi landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal dari SKN adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Sekarang kita masuk ke sistem rujukan. Sistem rujukan di Indonesia menganut sistem rujukan bertingkat, yaitu mulai dari tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Tingkat pertama seperti puskesmas, praktik dokter, dan klinik. Sedangkan tingkat 2 biasanya rumah sakit bernilai B dan C.
Sudah ada beberapa dokter spesialis namun peralatannya belum cukup memadai. Sedangkan pada tingkat 3 biasanya rumah sakit bernilai A. Artinya sudah terdapat banyak dokter spesialis dan peralatan serta pelayanan sudah lengkap dan memadai. Untuk mendapatkan pengobatan pada tingkat 2 harus diperlukan dulu rujukan dari tingkat 1. Kecuali keadaan yang benar-benar genting dan terdesak. Sistem kesehatan nasional dibagi menjadi 5, yaitu pertama, upaya kesehatan. Upaya kesehatan dapat berupa tindakan preventif atau promotif yang dapat dilakukan perorangan serta masyarakat. Yang kedua, pembiayaan kesehatan biasa berasal dari DAU, DAK, APBN, pinjaman, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada sumber daya berupa sumber daya manusia seperti dokter, perawat bidan, dan lain-lain, dan logistik, yaitu alat yang menunjang medis. Lalu yang keempat, ada pemberdayaan masyarakat dapat berupa penyuluhan agar meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Dan yang terakhir, ada manajemen kesehatan yang membuat peraturan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.